Ada sebuah kisah tragis yang menimpa seorang pria yang pintar dan bertanggung jawab. Sungguh sangat disayangkan karena hidup pria tersebut berakhir dengan sangat mengenaskan. Kisah pria ini membuat masyarakat terkejut dan terheran-heran. Belakangan, warga di sekitar tempat tinggalnya baru mengetahui tentang kejadian tragis yang dialami sang pria akibat ulah orang terdekatnya. Di Dusun Kaliduren, Desa Adimulyo, Kabupaten Kebumen, hiduplah seorang pria tampan dan mapan yang bernama Arif Sriono. Pria itu terlahir dari keluarga yang cukup terpandang dan sangat berkecukupan. Ayah kandung Arif yang bernama Bapak Mulyono bekerja sebagai kepala dusun di daerahnya. Dengan latar belakang keluarganya yang cukup kaya, Arif berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dengan sangat lancar. Ia juga mempunyai nilai akademik dan berbagai macam pengalaman magang yang cukup memuaskan. Tak lama setelah lulus, Arif dapat bekerja di salah satu perusahaan otomotif yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Perusahaan tersebut terletak di daerah Karawang, Jawa Barat. Arif pun mendapat kepercayaan untuk mengisi jabatan Quality Division. Selama bekerja, pria itu dikenal sebagai sosok yang ramah dan memiliki wawasan yang sangat luas. Sebagai karyawan lama, penghasilan pria itu bisa dikatakan cukup besar. Arif pun dapat membeli sebuah rumah yang lumayan mahal. Kediaman pria tersebut terletak tak jauh dari tempat kerjanya. Rumah baru Arif terletak di kawasan perumahan Gria Budiman Asri, RT 22 RW 2, Desa Cibalong Sari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Rencananya rumah itu akan digunakan oleh Arif sebagai tempat tinggal jangka panjang saat sudah berkeluarga. Beberapa tahun lalu, sejak diterima bekerja di PT Toyota, Arif mengidap penyakit gagal ginjal. Oleh sebab itu, ia diharuskan melakukan cuci darah sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Pria itu juga sudah lama hidup seorang diri tanpa ada pasangan yang menemaninya. Lama-kelamaan, Arif pun mulai berpikir bahwa ia harus segera memiliki pasangan hidup. Kini, pria itu merasa sudah tidak sanggup lagi hidup sendirian. Singkat cerita, Arif menjalani rutinitas seperti biasanya sambil tetap bekerja dan mencari-cari kenalan. Pada suatu hari, pria itu menemukan sosok wanita yang selama ini ia idam-idamkan. Wanita itu bernama Osi Klaranita Nandatriar. Osi adalah seorang wanita muda yang menyukai kegiatan petualangan. Di media sosialnya, wanita itu selalu mengunggah foto-fotonya saat berpetualang. Selain itu, Osi juga terkenal sebagai sosok yang cantik dan pakaiannya tampak selalu modis. Setelah melakukan proses PDKT dengan waktu yang lumayan lama, Arif dan Osi memutuskan untuk berpacaran terlebih dahulu. Selama berpacaran, Arif selalu menuruti apapun yang menjadi permintaan Osi. Sayangnya, sang wanita selalu saja merasa kurang. Osi juga seringkali meminta putus dengan alasan dan sebab yang kurang jelas. Arif pun selalu berusaha meluluhkan hati kekasihnya agar tak lagi meminta putus. Akan tetapi, Osi berulang kali melakukan hal-hal yang membuat Arif gelisah. Sang pria juga sempat merasa ragu dan hendak mengurungkan niatnya untuk menikah dengan Osi. Namun setelah mempertimbangkan banyak hal, Arif memutuskan untuk meminang dan menikahi kekasihnya itu. Sebelum benar-benar menikah, Arif dan Osi membuat surat perjanjian pranikah terlebih dahulu. Salah satu perjanjian di surat tersebut menyatakan jika Osi meminta berpisah dari Arif, maka wanita itu tidak bisa mendapatkan harta gonogini sesuai keinginannya. Mendengar perjanjian itu, Osi menjadi marah dan merasa dirugikan. Ia pun berkata, "Gak bisa gitu dong, itu namanya rugi di aku. Masa iya aku gak dapat harta gonogini?" Kemudian Arif pun menjawab, "Kok kamu bilang begitu? Berarti kamu ada niatan ingin mengajukan perpisahan denganku." Mendengar ucapan Arif, Osi berusaha mengelak dengan berkata, "Gak gitu maksud aku. Masa iya sih hartanya di kamu semua?" Kemudian Arif menjawab, "Iya deh, iya. Perjanjiannya belum selesai. Aku lanjutin. Kalau nanti di antara kita ada yang pergi duluan karena kehilangan nyawa, maka seluruh harta jatuh kepada yang ditinggalkan." Setelah sama-sama mengetahui lanjutan isi perjanjiannya, Arif dan Osi sepakat untuk hidup bersama.
Mereka pun resmi menikah pada bulan Mei 2014. Keduanya menempati sebuah rumah yang sudah dibeli oleh sang pria. Pasca menikah, kehidupan Arif dan Osi berjalan dengan harmonis dan tidak pernah menemui permasalahan yang berarti. Seiring berjalannya waktu, Arif dan Osi dikaruniai seorang anak laki-laki. Kehadiran sang buah hati semakin melengkapi kebahagiaan keluarga kecil tersebut. 9 tahun kemudian, Osi tiba-tiba saja merasa bosan dengan hubungan pernikahannya. Begitu juga dengan Arif yang menganggap bahwa rumah tangganya tak lagi harmonis seperti dulu. Keduanya pun tak lagi mempunyai tujuan yang jelas dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Karena kebosanan yang melanda, Osi mencoba mencari kesenangan lain di luar rumah. Ia pun memperluas pergaulannya dan berteman dengan banyak orang. Tidak berselang lama, Osi menemukan pria lain yang dianggap jauh lebih bisa menyenangkan hatinya. Wanita itu pun memilih untuk bermain hati dengan pria tersebut dan menduakan suaminya hanya untuk menghilangkan rasa bosan. Suatu ketika, Osi merasa sangat kesepian saat ditinggal Arif bekerja. Ia lalu memilih untuk pergi berkencan dengan pria selingkuhannya. Bahkan, Osi pernah membawa pria itu ke dalam rumahnya saat Arif sedang menerima perawatan di rumah sakit. Hubungan Osi dan kekasih gelapnya semakin lama semakin intens dan telah melampaui batas. Perhatian dan kepedulian Osi kepada keluarga kecilnya juga mulai berkurang. Arif pun mulai mencurigai istrinya yang tampak berbeda dari biasanya. Pada suatu hari, Arif berhasil mengambil handphone milik istrinya. Ia lalu melihat-lihat isi pesan teks yang ada di HP tersebut. Dari situlah Arif mengetahui pesan teks yang berasal dari kekasih gelap Osi. Kemudian pria itu bergegas menghampiri istrinya dengan raut muka yang memerah. Dengan nada tinggi, Arif berkata, Kamu ini apa-apaan sih? Bisa-bisanya ya kamu tega selingkuh di belakang aku. Kamu gak mikirin anak kita. Dasar wanita murahan. Biarkan saja mulai saat ini kamu tidak akan saya kasih nafkah yang sama seperti biasanya. Mendengar perkataan itu, Osi malah membela diri dan menyalahkan suaminya. Ia pun berkata, Gak bisa gitu dong mas, aku juga tahu kalau kamu itu selingkuh di belakangku. Sudahlah, gak usah kamu tutup-tutupi lagi, akui aja sekarang. Kini Arif merasa kesal karena Osi telah menuduhnya secara sembarangan. Ia lalu menjawab, Kamu itu jangan asal bicara, kalau salah ya akui salah, bukan malah menuduh orang lain. Sudahlah, sekarang terserah kamu aja, kalau kamu minta pisah juga kamu sendiri yang rugi. Kamu gak akan mendapatkan apa-apa. Lanjutkan saja perselingkuhanmu itu, tapi jangan harap aku akan kasih nafkah ke kamu. Sejak saat itu, Arif tak lagi memberikan nafkah untuk istrinya. Ia juga tidak memberikan hak yang seharusnya diterima oleh Osi seperti sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh Arif dengan tujuan agar istrinya merasa kapok dan tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang kali. Di sisi lain, Osi menjadi marah besar karena Arif yang tak mau menafkahinya. Pertikaian demi pertikaian pun terjadi di antara keduanya. Setelah bertengkar, Osi yang sangat kesal memilih untuk keluar dari rumah dan bersenang-senang di tempat lain. Ia juga menemui selingkuhannya dan menghabiskan waktu dengan pria tersebut. Tak lama kemudian, keinginan untuk membuat gugatan pisah terlintas di pikiran Osi. Ia sangat ingin berpisah dari Arif agar bisa menjalani kehidupan yang penuh kebebasan. Namun, wanita itu teringat dengan perjanjian pranikah yang sudah disepakati bersama sang suami. Osi pun merasa bimbang karena ia tidak bisa mendapatkan harta milik suaminya sepeser pun. Pada akhirnya, wanita itu mengurungkan niatnya untuk mengajukan perpisahan. Meski begitu, Osi tetap merasa murka dan sakit hati dengan perjanjian pranikah yang telah dibuat oleh Arif di masa lalu. Pada setiap harinya, Osi semakin frustasi saat mengingat isi perjanjian tersebut. Tiba-tiba saja muncul niat jahat di dalam pikiran wanita itu. Keinginan untuk menghabisi sang suami juga sempat terbesit di dalam benak Osi. Sang wanita beranggapan kalau ia menjadi janda karena ditinggal pergi oleh Arif, maka semua harta milik sang suami akan jatuh ke tangannya. Osi pun mulai memikirkan cara yang tepat untuk menyingkirkan suaminya agar bisa menguasai semua harta kekayaan milik Arif. Beberapa hari kemudian, wanita itu mulai meyakinkan dirinya untuk menghabisi nyawa sang suami. Osi juga berusaha menyusun strategi yang matang untuk melancarkan aksi kejinya. Ia pun telah memutuskan untuk meracuni Arif dengan perencanaan khusus agar tidak gagal di tengah jalan. Setelah beberapa kali melakukan percobaan penghilangan nyawa dengan racun, Osi menemui kegagalan secara terus-menerus. Wanita itu pun merasa sangat kesal karena Arif masih bisa bertahan hidup.
Di tengah-tengah kekesalannya, Osi memilih untuk menemui kekasih gelapnya dan bertukar cerita dengan pria itu. Ia pun rela meninggalkan keluarganya dan menghabiskan waktu selama berjam-jam dengan selingkuhannya. Di sisi lain, Arif tak pernah merasa curiga dengan Osi yang berulang kali mencoba meracuni dirinya tapi selalu gagal. Ternyata selama ini sang pria tidak mau menerima makanan dan minuman dari istrinya. Sebab Arif sudah tidak mempedulikan sang istri setelah mengetahui pengkhianatan yang telah dilakukan Osi. Hari berganti hari, rumah tangga yang dijalani oleh Arif dan Osi terasa sangat hambar. Tak ada lagi cinta, kasih sayang, dan perhatian seperti di awal pernikahan. Keduanya sama-sama merasa muak dengan permasalahan dan pertengkaran yang selalu terjadi. Osi pun masih berniat menghabisi Arif dan mulai menyusun rencana kedua. Osi lalu mengajak adik laki-lakinya yang bernama Pandu untuk melakukan aksi jahatnya. Kala itu sang adik masih berusia 19 tahun. Pada awalnya Pandu menolak ajakan kakaknya, tapi setelah dibujuk oleh Osi, pria muda itu pun menyetujuinya. Bahkan Pandu turut serta memberikan ide tambahan dan menyusun skenario bersama sang kakak. Osi dan adiknya mulai berpikir bahwa mereka membutuhkan satu orang lagi untuk mengeksekusi Arif. Keduanya lalu menemukan seorang pria berusia 24 tahun yang bernama Rizal Nur Firdaus. Pria muda ini merupakan teman baik Pandu dan berstatus sebagai anak rantau yang tinggal di Karawang. Kepada Rizal, Pandu mengajak pria itu untuk bekerja sama dalam membuat suatu bisnis. Namun saat keduanya berada di dalam kamar indekos, Pandu mengatakan hal yang berbeda kepada sang teman. Bukannya ajakan bisnis, tetapi malah kerja sama dalam hal penghilangan nyawa. Di waktu yang bersamaan, Osi menyusul Pandu dan Rizal ke kamar kos yang sama. Di sana, wanita itu menjelaskan tentang skenario pembegalan yang akan dilakukan kepada suaminya sendiri. Setelah mengetahui rencana itu, Rizal menolak dengan tegas karena ia tidak ingin terlibat. Osi lalu menawarkan imbalan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 dan 1 unit motor milik suaminya. Saat mendengar iming-iming tersebut, Rizal pun menerima tawaran kerja sama dari Pandu dan Osi. Ternyata Rizal tidak hanya tergiur dengan imbalan yang akan ia terima. Pria muda itu mau bekerja sama dengan Pandu dan Osi karena merasa hutang budi kepada mereka. Sejak berada di perantauan, pasangan kakak beradik itu telah banyak membantu Rizal. Bahkan Pandu dan Osi pernah mendanai biaya hidup Rizal selama 1 minggu di Karawang saat awal merantau. Kemudian pada tanggal 29 Desember 2023, Osi, Pandu, dan Rizal menentukan tempat dan waktu yang pas untuk melakukan aksi pembegalan terhadap Arif. Keesokan harinya, Osi menemui pria selingkuhannya di sebuah kafe untuk berkencan seperti biasanya. Tiba-tiba saja handphone milik wanita itu berdering. Ia mendapat telepon dari Pandu dan Rizal. Dalam sambungan telepon, ketiganya mendiskusikan rute yang akan digunakan untuk melenyapkan Arif dalam skenario pembegalan. Di momen ini, pria selingkuhan Osi mendengar percakapan sang wanita dengan 2 orang pria muda di seberang sana. Secara samar-samar sang pria mendengar tentang rute yang sangat sepi di malam hari. Akan tetapi, pria selingkuhan Osi tidak terlalu memahami tentang apa yang sebenarnya sedang dibahas oleh Osi dan kawan-kawannya. Karena terlanjur penasaran, sang kekasih gelap menanyakan tentang pembahasan Osi tentang rute perjalanan di dalam telepon. Wanita itu pun enggan menjelaskan rencana jahatnya kepada pria selingkuhannya. Osi lalu mengatakan bahwa ia akan membuka usaha angkringan di rute itu. Mendengar jawaban tersebut, sang kekasih gelap mengerutkan dahi dan tampak tidak percaya dengan omongan Osi. Lalu pria itu pun berkata, Hah? Buka angkringan? Seriusan kamu? Lalu apa hubungannya dengan rute perjalanan? Coba deh kamu jujur aja, nggak usah bohong kayak gini. Osi pun merasa terdesak dengan pertanyaan tersebut. Pada akhirnya ia menceritakan rencana yang sebenarnya akan dilakukan bersama Pandu dan Rizal. Osi lalu berkata, Aku mau nyewa orang untuk mengeksekusi seseorang. Mendengar pernyataan itu, sang kekasih gelap merespon dengan berkata, Hah? Siapa yang akan kamu habisi? Lalu Osi menjawab, Ya suamiku lah, Arif, siapa lagi? Si pria selingkuhan menjadi sangat terkejut dengan rencana Osi yang di luar batas. Pria itu pun berkata, Kamu udah gila ya Osi? Jangan kayak gitulah, serem tahu. Jangan diterusin kalau kamu nggak mau berurusan sama hukum. Setelah menerima nasihat semacam itu, Osi hanya menganggukkan kepala. Meski begitu, ia tak mau menggubris perkataan kekasih gelapnya. Osi pun tetap ingin jalan terus dan akan melaksanakan skenario aksi pembegalan kepada Arif.
Kemudian pada tanggal 18 Januari 2024, Osi, Pandu, dan Rizal telah mempersiapkan segala sesuatunya dan sudah memantapkan diri dalam menjalankan pembegalan. Pada tengah malam di tanggal yang sama, Pandu menelpon Arif dan menyampaikan bahwa sepeda motornya sedang mogok di tengah jalan. Sang adik ipar berkata, Bang, bisa minta tolong nggak? Motorku macet nih, mana lagi di tengah jalan pula. Aku agak takut bang, jalannya sepi banget, dan nggak ada orang sama sekali di sini. Aku cuma berdua aja nih sama temenku. Mendapat telepon semacam itu, Arif pun menjawab, "Aduh, udah malam begini, ada-ada aja ya kamu ini. Yaudah deh, Sherlock sekarang." Sesaat setelah menerima Sherlock dari Pandu, Arif pun segera bergegas ke titik lokasi tersebut. Saat pukul 00:17 waktu Indonesia Barat, Arif tiba di tempat tujuannya sesuai Sherlock dari Pandu. Kini ia sedang berada di pinggir irigasi persawahan. Di sana Arif menjumpai Pandu dan Rizal. Ia pun langsung turun dari motornya dan menghampiri sang adik ipar tanpa rasa curiga sedikit pun. Arif lalu berkata, "Kenapa sih motornya?" Lalu Pandu menjawab, "Aduh, nggak tahu nih bang, coba cek dulu deh bang." Sang kakak ipar pun mengecek motor milik Pandu dengan teliti. Suasana malam saat itu sangat sepi, dingin, dan menegangkan. Saat Arif sedang fokus mengecek dan memperbaiki motor si adik ipar, ia menerima perlakuan yang tak pernah diduga-duga sebelumnya. Tiba-tiba saja Rizal mengeluarkan sajam dan menikam Arif sebanyak 5 kali. Tidak berhenti di situ saja, Rizal juga menikam bagian tangan Arif. Meskipun bercak-bercak merah sudah bercucuran dari tubuhnya, Arif masih sempat melawan Rizal. Pria itu berteriak meminta tolong dan mencoba menepis serangan dari si pelaku. Sayangnya, usaha Arif sia-sia saja karena tak ada yang mendengar teriakannya. Pada akhirnya, pria malang itu jatuh tersungkur ke permukaan tanah. Pria itu pun merintih kesakitan dan langsung meninggoy di tempat kejadian perkara. Setelah eksekusi terhadap Arif selesai dilakukan, Pandu dan Rizal langsung bergegas melarikan diri dari TKP. Tanpa rasa bersalah dan tidak mempunyai belas kasihan, Rizal membawa motor Arif seperti yang telah dijanjikan Pandu dan Osi. Kala itu Rizal memutuskan untuk kabur keluar kota, sedangkan Pandu memilih kembali pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Arif kehilangan nyawa dengan kondisi helm yang masih tersangkut di kepalanya, dan di sekitar tubuhnya terdapat genangan bercak-bercak merah. Tidak lama kemudian ada seorang warga desa yang melintas jalan tersebut. Dari kejauhan, sang warga desa melihat sesuatu yang tergeletak di depan sana. Ia pun langsung tancap gas dan mendekati sesuatu yang mencurigakan baginya. Warga desa itu pun menemukan sosok pria dewasa yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Setelah itu warga desa tersebut segera meminta pertolongan kepada warga yang lain. Tak lama kemudian para warga datang dan langsung menolong sang korban. Mereka lalu memastikan apakah si korban benar-benar sudah tiada ataukah masih bisa tertolong. Salah seorang warga lalu menyampaikan bahwa si korban sudah benar-benar kehilangan nyawa. Tanpa menunggu lama, para warga langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi pun segera berdatangan ke lokasi penemuan dan melakukan pengamatan dengan sangat teliti. Mereka lalu menilai bahwa tragedi yang menimpa sang korban bukanlah pembegalan. Para petugas meyakini bahwa si korban sengaja dieksekusi secara barbarian di tempat tersebut. Polisi lalu mencari tahu identitas korban dan keberadaan keluarganya. Tak berselang lama, petugas menghubungi pihak keluarga korban. Polisi juga mengunjungi kediaman istri korban yakni Osi. Di sana, pihak berwajib menyampaikan bahwa tubuh Arif harus diotopsi untuk kepentingan penyelidikan. Dengan penuh sandiwara, Osi menunjukkan keadaannya yang sangat terpukul atas apa yang telah menimpa suaminya. Ia lalu menolak proses otopsi yang akan dilakukan terhadap tubuh sang suami. Polisi pun meminta alasan Osi yang ingin menolak proses otopsi. Pihak berwajib lalu menjelaskan bahwa luka yang diderita oleh korban harus diotopsi karena mengindikasikan kejahatan kriminal. Mendengar penjelasan tersebut, Osi mengeluarkan air mata buaya dan membuat drama kesedihan. Harus diotopsi. Nggak mau pak, itu harus ini lagi kan. Dia udah kesakitan pak. Aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Nah, karena begini ini membuat apa melakukan untuk karena begini Bu. Meski petugas kepolisian mendapatkan penolakan dari Osi, pihak manajemen perusahaan tempat Arif bekerja tetap menginginkan proses otopsi. Mereka justru mendesak pihak berwajib untuk melakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Polisi pun bersedia melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap kebenarannya. Walaupun proses otopsi tidak disetujui oleh istri korban, polisi tak kehabisan akal.
Mereka pun mencoba memeriksa rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalan di dekat TKP. Petugas lalu meminta Osi untuk datang ke kantor polisi. Wanita itu pun tak kunjung datang dan tidak menghiraukan panggilan petugas. Mengetahui sikap Osi yang semacam itu, polisi menjadi curiga terhadap wanita tersebut. Singkat cerita, polisi berhasil mengumpulkan rekaman CCTV yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Pada salah satu rekaman terlihat dengan jelas saat Pandu dan Rizal melarikan diri setelah mengeksekusi sang korban. Kemudian pihak kepolisian menginterogasi Pandu dan mencecarnya dengan berbagai macam pertanyaan. Pria muda itu lalu mengakui bahwa ia adalah pelakunya. Setelah mendengar jawaban Pandu, pihak kepolisian menyita handphone milik si pelaku dan melakukan pemeriksaan. Di dalam telepon genggam itu, polisi menemukan rentetan pesan teks yang berisi pembahasan skenario pembegalan terhadap Arif. Pihak berwajib juga telah mengetahui bahwa dalang di balik peristiwa ini adalah Osi, istri si korban. Tanpa menunggu lama, pihak kepolisian menangkap Osi di kediamannya. Sesaat setelah Osi berhasil ditangkap petugas, pelaku lainnya yakni Rizal berhasil melarikan diri dan dapat menghindari kejaran polisi. Beruntungnya, pria muda itu dapat segera ditangkap petugas saat sedang berada di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Petugas pun membawa mereka ke Polres Karawang. Di sana, polisi melakukan konferensi pers dan menceritakan kronologi kejadian sesuai dengan pengakuan para pelaku dan bukti-bukti yang sudah ditemukan. Berdasarkan keterangan dari tersangka OC, setelah pasca kejadian, pelaku eksekutor dibayar 1,5 juta dan plus ditambah motor. Akibat perbuatannya pada tanggal 4 September 2024, Osi dijerat dengan pasal 340 KUHP junto pasal 56, pasal 365 ayat 3 KUHP junto pasal 56 KUHP dan pasal 338 KUHP. Wanita itu pun mendapatkan vonis hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Pandu dan Rizal juga memperoleh ancaman hukuman penjara selama seumur hidup atau paling ringan 20 tahun penjara. Tragedi ini dapat menjadi pengingat tentang betapa mudahnya cinta berubah menjadi kebencian dan bagaimana keserakahan bisa menghancurkan segalanya. Sebuah kehidupan yang awalnya dipenuhi oleh cinta kasih dapat berakhir dengan pengkhianatan dan penghilangan nyawa. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari tragedi ini. Saya Mei, sampai jumpa dalam kasus selanjutnya.